Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan hubungan antara dua tabel atau join antara dua tabel. Misalnya di tabel sekolah, misalnya ini saya buka. Misalnya di tabel sekolah, di sini mengandung data-data, ada NPS, nama sekolah, jenjang, status, alamat, desa, terus yang kolom terakhir ada kode. Kode yang saya maksud ini adalah kode yang saya pakai untuk memberi kode kepada pengawas pembina di setiap sekolah. Ini ada daftar kode, tapi ini pemilik kode ini tidak terdata di sini. Tetapi di sisi lain, saya punya tabel lain yang memuat kode sekaligus ada nama, NIP, kemudian tanggal lahir, dan bahkan ada fotonya di data ini. Jadi yang membuat antara tabel pengawas T pengawas ini T pengawas dengan tabel sekolah 2, yang membuat dia bisa disambungkan atau dijoinkan adalah pada kode ini. Mari kita lihat. Misalnya cara menyambungkannya seperti ini. Kita membuat query, create, query design, tabel sekolah dengan tabel pengawas. Disandingkan. Nah, ini ada garis yang muncul di sini. Kalau bisa kita hapus dulu. Meskipun sebetulnya dia sudah langsung join antara kode dengan kode pengawas. Ini kadang dia otomatis, tapi andai kan dia tidak otomatis, maka caranya membuat misalnya belum cara membuat, kita klik ini, baru kita drag, kita sambungkan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kode ini ada tiga macam perlakuannya. Perlakuan pertama, kalau kita klik kanan ini, diklik dulu satu kali, baru klik kanan sampai dia berubah menjadi tebal, baru kita lihat join properties. Join properties ada tiga. Yang pertama, only include row where join field from both table equal, kecuali kalau ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, diabaikan. Yang kedua, semua rekor yang ada di tabel sekolah 2, jadi baik yang ada pengawas maupun yang tidak ada pengawasnya, pokoknya tabelnya adalah semua yang ada di tabel sekolah harus dia tampilkan semua. Sebaliknya juga ada yang semua yang ada di tabel semua yang ada di T pengawas dan tidak peduli apakah ada samanya di tabel sekolah 2. Oke, kita mau pilih dulu yang pertama. Yang pertama kita klik OK dulu, baru kita pilih, kita bebas memilih judul atau field. Misalnya saya memilih NPSN, kemudian nama sekolah, kemudian jenjang, kemudian kecamatan, kemudian saya memilih nama pengawas, kemudian NIP pengawas. Nah, kalau ini jadi dari dua tabel ini ada sebagian field diambil dari tabel 1, ada juga sebagian field diambil dari tabel kedua. Kalau ini kita run, kita jalankan, maka akan seperti ini. Jadi SD ini double dan ini ya, ini akibat dari doublenya. Kalau ada dua jenjang di sini, maka yang satu kadang munculnya seperti ini. Ada X per 1002 baru jenjang, karena ada dua field yang sama. Jadi kalau sebaiknya ini dihapus saja satu fieldnya, ya, baru kita tampilkan seperti ini. Jadi sekolah ini pengawasnya adalah Pak ini. Ini boleh kita urut berdasarkan kecamatan. Jadi kita kembali ke design view, baru pada kecamatan ini ada baris sort, kita pilih ascending mulai dari huruf A sampai Z ya.
begini. Jadi dia mulainya dari Ajangalo OTK ini, pengawasnya ini NIP-nya ini, dan seterusnya. Ada ini gunanya menyambungkan tabel ini kalau kita memiliki dua tabel yang mengharuskan ada kunci penyambungnya. Jadi kunci penyambungnya tadi adalah kode pengawas, kode yang tadi itu. Jadi ada dua tabel tadi. Di tabel T pengawas seperti ini, ada NIP-nya, ada lengkap, ada namanya, ada jenjang di mana, ada pangkatnya, ada kodenya. Nah, terus jadi data-data yang ada di tabel pengawas ini bisa digabungkan dengan fil-fil yang ada di tabel pengawas, bisa digabungkan dengan fil-fil yang ada di sini. Ya. Jadi kita bisa membuat daftar tabel baru dalam bentuk query yang jumlah kolomnya lebih banyak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan data yang tersedia, dan bisa kita buat jumlah kolom sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya butuh data tentang IKM-nya. Jadi saya bisa klik ini, jadi muncul IKM-nya. Dia IKM, menjadi berubah, ini kurikulum 2013, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Inilah kemudahan untuk bisa menyambungkan dua buah tabel, bahkan lebih dari dua tabel bisa kita sambungkan dengan menghubungkan fil-fil yang sama. Seperti tadi ini kode pengawas kita sambungkan, maka data-data yang ada di tabel T pengawas dan data-data yang ada di tabel T sekolah bisa kita gabung bersama. Oke, saya kira itu. Ini kita bisa simpan dengan nama daftar kepengawasan. Oke, selesai. Ya, itu contoh yang pertama. Selanjutnya saya mau tampilkan lagi contoh yang kedua. Di tabel ini adalah daftar rekaman dari Google Form yang menggambarkan keadaan guru di itu kelas. Keadaan gurunya seperti ini. Ada yang guru masuk dari awal sampai akhir, ada yang kegiatan di luar, dan seterusnya. Sementara dari kegiatan keadaan ini telah dibuat penskoran. Penskorannya begini. Penskorannya adalah kalau guru hanya memberi tugas dan tidak masuk di kelas, kita beri skor 1. Kalau guru masuk mengajar dari awal hingga akhir pelajaran, di skor 5. Guru masuk mengajar, diberi skor 3. Kalau tidak mengajar, diberi skor 0, dan seterusnya. Jadi ada 5 macam skor. Kemudian kegiatan lapangan diberi skor 2, guru masuk mengajar sebentar lalu meninggalkan kelas dan tidak kembali lagi, diberi skor 2. Jadi jenis kasus ini akan dijoinkan dengan keadaan guru dalam proses pembelajaran. Ini akan dijoinkan dengan ini. Oke. Kita lihat dulu ya. Saya tutup dulu ini. Jadi saya membuat create query design, kemudian tabel score, saya sambungkan dengan tabel undo. Yang saya mau joinkan di sini adalah tadi seperti saya jelaskan tadi, keadaan guru dalam proses pembelajaran dijoinkan dengan jenis kasus ini kan. Karena ini kan mengandung ada data yang bisa disambungkan. Maka sudah itu saya bisa mengambil misalnya nama gurunya, kemudian jam pelajarannya, kemudian mata pelajarannya, kemudian saya sambungkan dengan skor. Maka misalnya saya sambungkan lagi dengan jenis kasus yang sedia.
Oke, kalau ini kita jalankan, run, maka seperti ini, maka muncullah skornya. Toh, misalnya ini ya, atas nama Guru Erniati SAG, pada jam pertama kedua, dia hanya memberi tugas dan tidak masuk di kelas, maka dia skornya 1. Terus jadi skor yang kita definisikan pada tabel skor bisa kita gabungkan ke tabel yang lain dengan syarat tadi adalah dengan syarat yang kita akan sambungkan ini mempunyai jenis data yang sama dan data yang sama, maksudnya jadi pengelompok dengan di sini itu sama. Saya kira itu untuk menyambungkan antara dua tabel. Silahkan mencoba. Sekian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.